Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Serina Febriana dari kelas AB4507 dengan NIM 15012100056. Di sini saya akan menjelaskan Good Corporate Governance dari PT Sumber Jaya Gemilang. Adapun isi yang akan saya bahas di sini ada pengertian GCG, lanjut ada profil perusahaan, dan yang terakhir ada analisis Good Corporate Governance. Pertama-tama ada pengertian Good Corporate Governance. Apa sih Good Corporate Governance itu? Berdasarkan Komisi Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2006, Good Corporate Governance adalah salah satu pilar sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha suatu negara, sehingga tercipta persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Di Good Corporate Governance ini juga terdapat 5 prinsip. Yang pertama ada transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan yang terakhir ada fairness atau keadilan. Jadi di sini ada profil perusahaan PT Sumber Jaya Gemilang. PT Sumber Jaya Gemilang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur dengan hasil komoditi berupa pipa PVC. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2013 sebagai suatu perusahaan keluarga yang melihat adanya peluang bisnis pipa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai saluran air di rumah atau di lingkungan sekitar. Saat ini, PT Sumber Jaya Gemilang telah menjadi distributor pipa PVC yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Malang, Yogyakarta, Jepara, dan Purwodadi. Untuk prinsip GCG sendiri ada 5. Yang pertama ada transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness. Di sini saya akan menjelaskan 5 prinsip GCG ini dari PT Sumber Jaya Gemilang. Yang pertama ada transparansi. Jadi PT Sumber Jaya Gemilang ini memberikan informasi secara tepat waktu kepada setiap pemangku kepentingan. Perusahaan memiliki beberapa pemangku kepentingan seperti pemilik, kreditor, karyawan, pemasok, dan pelanggan. Nah, informasi kepada setiap pemangku kepentingan berbeda-beda, seperti pemilik dan karyawan melalui rapat dan tertulis, sedangkan bagi kreditor, pelanggan, dan pemasok melalui lisan berupa telepon. Alur informasi kepada pemangku kepentingan di dalam perusahaan seperti karyawan dan pemilik dengan rapat dan tertulis. Tertulis menggunakan dokumen berupa informasi yang disampaikan. Perusahaan pun sudah memiliki visi dan misi perusahaan. Visi dan misi berfungsi agar perusahaan dapat fokus kepada tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Yang kedua ada accountability atau akuntabilitas. Jadi di sini perusahaan tidak memiliki organ perusahaan seperti RUPS, Dewan Komisaris, dan direksi. Struktur perusahaan dari direktur utama, direktur, manajer, staf, lalu tenaga kerja. Perusahaan telah menentukan tugas dan tanggung jawab karyawan sesuai keahlian dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan membentuk divisi-divisi sesuai dengan kegiatan usaha dan kebutuhan perusahaan. Dilihat dari job description yang jelas bagi masing-masing manajer dan divisi-divisi di bawahnya. Rincian tugas dan tanggung jawab karyawan sesuai dengan keahlian dan karyawan. Akuntabilitas juga membahas mengenai perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Dalam perusahaan ini tidak memiliki organ perusahaan, maka dari itu peneliti akan bertanya mengenai kompetensi dari karyawan yang ada. Perusahaan sangat memperhatikan kompetensi dari setiap manajer dan karyawan agar perusahaan berjalan dengan baik dan produktif. Yang ketiga ada responsibility atau responsibilitas. Jadi di sini perusahaan memiliki kebijakan tertulis sesuai peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan memastikan bahwa semua karyawan yang bekerja pada PT Sumber Jaya Gemilang menaati peraturan berdasarkan undang-undang tersebut. Sebab jika tidak menaati akan rugi sendiri. Pedoman yang kedua ialah perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan. Perusahaan memiliki program CSR dalam tanggung jawab sosialnya. Dari hasil penelitian, perusahaan telah menjalankan prinsip responsibility dengan baik. Terlihat dari ketaatan perusahaan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan karyawan, perlindungan konsumen, dan memiliki sistem CSR di perusahaan. Yang keempat adalah independensi. Perusahaan ini adalah perusahaan keluarga milik sendiri, namun tidak ada ikut campur anggota keluarga dalam perusahaan ini. Hanya suami istri yang mendirikan dan mengelola perusahaan ini. Suami berada di bagian direktur utama, sedangkan istri di bagian direktur. Perusahaan tidak memiliki pemegang saham dan konsultan perusahaan. Selain menghindari terjadinya dominasi, dalam prinsip independensi, organ perusahaan juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai anggaran dasar dan peraturan serta tidak saling melempar tanggung jawab. Organ perusahaan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi PT Sumber Jaya Gemilang. Yang terakhir ada fairness atau kesetaraan dan keadilan. Pedoman pokok dalam penerapan fairness yang pertama ialah perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan. Perusahaan memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan yang ada kecuali pemasok dan kreditur dalam masukan dan menyampaikan pendapat. Setiap karyawan diizinkan untuk memberikan masukan sebagai bahan evaluasi perusahaan.
perusahaan. Pedoman pokok pelaksanaan fairness yang kedua adalah memberikan perlakuan yang wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Hak dasar yang dimiliki karyawan menyangkut mengenai gaji, perbedaan antara karyawan baru dan lama terlihat dari gaji yang mereka dapat. Karyawan lama jelas lebih besar gajinya daripada karyawan baru sebab pekerjaan yang didapat juga lebih besar tanggung jawabnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.